Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan tidak terbatas. Pagi hari ini saya ingin bicara masih tentang Roh Kudus. Saya beri judul tentang karunia Roh Kudus. Tentang karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat ini muncul tentu karena banyak orang yang salah mengerti tentang karunia-karunia Roh Kudus. Karena itu di dalam pasal ini Rasul Paulus secara khusus berbicara tentang karunia Roh Kudus. Salah mengerti tentang karunia Roh Kudus merupakan penghalang utama orang percaya bisa menerima dan mengalami pribadi Roh Kudus. Sadar atau tidak, hampir setiap orang percaya cenderung fokus pada karunia Roh Kudus ketika berbicara tentang Roh Kudus. Sebenarnya, kunci mengalami Roh Kudus dalam keseharian kita adalah semakin simpel, semakin sederhana pengertian kita tentang Roh Kudus, maka semakin cepat kita akan mengenal dan mengalami Roh Kudus dalam keseharian hidup kita. Jadi dalam renungan kali ini mari kita jadikan sesederhana mungkin. Mungkin di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara saat ini tentang Roh Kudus itu rumit, yang bulat. Tetapi pada pagi hari ini coba kita jadikan sesederhana mungkin. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini, semua karunia-karunia Roh Kudus dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan ayat yang paling banyak disalah mengerti, sehingga sebagian besar jemaat Tuhan tidak memberdayakan, tidak memakai karunia-karunia Roh Kudus yang sebenarnya sudah ada di dalam mereka. Itu termasuk saya dan saudara. Karena kita salah mengerti ayat ini. Ayat ini seakan-akan seolah-olah menyatakan bahwa karunia-karunia Roh Kudus terserah Roh Kudus memberikan kepada siapa. Padahal tidak demikian yang dimaksud ayat ini. Kita harus mengerti mengapa Paulus menulis demikian. Ini bukanlah kondisi yang ideal, tetapi kondisi pada saat itu. Nah, coba kita baca 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, yakinkan kita semua, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi gampangnya di dalam setiap kita orang percaya pasti sudah ada pribadi Roh Kudus. Jadi logika sederhananya seperti ini. Jika pribadi Roh Kudus yang sama, yang pernah diam di dalam Yesus, itu diam di dalam kita,
maka semua karunia-karunia Roh Kudus juga sudah ada di dalam kita. Ya. Jika kita punya pribadi Roh Kudus, otomatis kita punya semua karunia Roh Kudus. Jadi bukan terserah Roh Kudus, ya, tetapi bergantung pada kita yang sebenarnya sudah memilikinya. Ya, Roh Kudus di dalam kita, karena itu semua karunia Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Karena itu 1 Korintus 12 ayat 31 berkata demikian. Jadi berusahalah, garis bawahi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ya. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu tidak bergantung pada Roh Kudus, terserah dia memberikan kepada siapa, tidak. Ya. Tetapi setiap kita orang percaya itu sudah punya ya semua karunia Roh Kudus di dalam kita. Saya akan mencoba ya menjelaskan kebenaran ini. Roh Kudus beserta karunia-karunianya sudah tersedia bagi kita yang percaya. Tetapi apakah kita bisa atau mau mempergunakannya, mau memakainya, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Ya. Jadi bukan bergantung pada Roh Kudus, tetapi bergantung pada diri kita masing-masing. Saya mau beri contoh ya, supaya jelas kebenaran ini. Salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia kesembuhan. Pertanyaannya, apakah setiap kita punya karunia kesembuhan? Jawabannya adalah iya. Tetapi tidak semua kita bisa Roh Kudus pakai untuk menyembuhkan seseorang. Ya, semoga bisa paham hal ini. Setiap kita punya karunia kesembuhan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi tidak semua kita bisa Roh Kudus pakai untuk menyembuhkan seseorang. Mengapa? Karena mungkin sebagian orang atau sebagian dari kita tidak percaya kalau kita memiliki karunia kesembuhan. Ya. Karena itu tidak pernah kita pakai, kan begitu. Sebagian orang yang lain tidak pernah melatih karunia kesembuhan ya, terhadap dirinya sendiri. Ya. Dia punya karunia kesembuhan tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah dilatih. Ya. Sebagian orang lagi ada juga yang tidak bersedia pergi untuk mendoakan orang sakit. Ya, dan lain sebagainya. Jadi, Roh Kudus itu harus memilih orang yang tepat untuk menyembuhkan seseorang. Seandainya mulai pagi hari ini, saudara percaya kebenaran ini, bahwa setiap orang memiliki karunia kesembuhan, dan saudara mulai berkiprah dalam karunia kesembuhan, saudara mulai menjaga kesehatan dan menghargai kesehatan, maka Roh Kudus juga akan memakai saudara dalam karunia kesembuhan. Jadi kesimpulan tentang karunia-karunia Roh Kudus ini bukan terserah Roh Kudus, tetapi berusahalah untuk menyediakan diri dipakai dalam karunia-karunia Roh Kudus, dalam 9 karunia Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memakai kita. Bersambung ya di renungan berikutnya. Bapa, kami mengucap syukur karena kami percaya Roh Kudus sudah ada di dalam kami. Itu berarti karunia-karunia Roh Kudus semua ada di dalam kami. Mulai pagi hari ini kami mau mempercayai kebenaran ini. Dan kami mau mulai menyediakan diri untuk dipakai
melakukan karunia-karunia Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu.